Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah rangkaian listrik 1. Kali ini kita akan membahas tentang nodal analysis method atau metode analisis titik simpul. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang hubungan seri, hubungan paralel, lalu bagaimana menghitung arus, menghitung tegangan dengan memanfaatkan hukum Ohm, hukum Kirchhoff arus, hukum Kirchhoff tegangan, dan juga memanfaatkan pembagi arus, pembagi tegangan seperti itu ya. Nah, yang sebelumnya kita bahas itu rangkaian yang kita miliki masih relatif sederhana ya, memiliki mungkin satu loop tertutup begitu ya, sehingga dengan mudah bisa kita sederhanakan dulu, kita cari R ekuivalen atau resistansi totalnya. Nah, tetapi kalau kita mempunyai rangkaian yang kompleks yang memiliki lebih dari satu atau bahkan mungkin banyak loop tertutup, atau di sana ada titik-titik simpul yang banyak, nah di sana kita membutuhkan metode lain untuk menganalisis itu. Nah, salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah nodal analysis method atau metode analisis titik simpul. Di samping ini sebenarnya masih ada metode yang lain, yaitu metode arus mesh atau loop analysis method. Juga bisa kita gunakan metode superposisi, bisa juga kita gunakan teorema Thevenin, bisa juga kita gunakan teorema Norton. Nah, nanti ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Khusus kali ini kita akan membahas tentang metode analisis titik simpul ya. Hal pertama, harap dicatat bahwa hampir semua komponen yang akan dibahas adalah berkaitan dengan komponen dua terminal. Bisa saja di situ di dalam rangkaian ada resistor begitu ya, ada sumber arus atau ada sumber tegangan. Tetapi selalu nanti di situ ada dua terminal ya, di elemen tersebut. Kemudian di dalam metode titik simpul, kita menentukan nanti yang mana yang menjadi titik simpul, mana yang menjadi titik simpul referensi, atau mana titik simpul biasa, mana yang menjadi titik simpul referensi. Ya. Titik simpul biasa adalah titik-titik sambungan tiga atau lebih elemen rangkaian. Sedangkan titik simpul referensi adalah titik simpul yang mempunyai paling banyak cabang yang terhubung dengan titik-titik simpul tersebut. Itulah yang menjadi titik referensi. Ya, nanti mungkin dengan gambarnya kita lebih mudah mengenali yang mana akan kita buat menjadi titik simpul biasa, mana yang menjadi titik simpul referensi. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh, kita disuruh mengidentifikasi titik simpul dalam rangkaian di bawah ini ya. Kemudian kita mengidentifikasi juga mana yang menjadi titik simpul biasa, mana yang menjadi titik referensi. Ya. Kalau kita lihat ini di sini ada titik ini, sesungguhnya ini menjadi satu titik ya, percabangan di sini. Ini, dimana kalau dalam satu titik simpul itu potensial di titik itu mesti sama. Jadi artinya walaupun seperti ini terpisah ini dengan ini, tapi tidak ada elemen yang memisahkan, sehingga di titik ini sesungguhnya mempunyai potensial yang sama ini. Berarti ini bisa kita buat menjadi satu titik simpul. Yang sini juga bisa menjadi satu titik simpul. Ya. Tetapi di sini tidak kita katakan ini sebagai titik simpul ini, ya, karena hanya ada dua percabangan ke kiri dan ke kanan. Kalau di sini kan lebih dari dua ini. Ya. Ada ke bawah, ke atas, ke bawah ini, ada ke bawah ini lagi, ada ke kanan. Ya. Ini juga sama, ada ke kiri, ada ke kanan, ada ke bawah, ada ke atas begitu ya. Nah, ini kita sebut menjadi titik simpul, ini juga kita sebut dengan menjadi titik simpul biasa ya, titik simpul biasa. Ini menjadi titik referensi ini, dan titik referensi ini biasanya dihubungkan dengan ground biasanya, dan mempunyai potensial 0 ya. Kita lanjutkan. Nah, ini juga bisa kita lihat ini rangkaian ini ya. Di sini sebenarnya kita disuguhi rangkaian ini, kita disuruh membedakan rangkaian yang kiri dengan yang kanan. Identifikasilah titik simpulnya. Tetapi sebelum mengidentifikasi kita disuruh dulu, ini sama enggak yang kiri dengan yang kanan gitu ya.
sepintas terlihat berbeda. Tetapi sesungguhnya rangkaian yang sebelah kiri yang bagian A ini sesungguhnya sama dengan bagian yang B atau gambar B ini. Ya, jadi ini sama. Ya, kemudian kita disuruh mengidentifikasi titik simpul pada rangkaian ini. Ya, nah ini bisa kita lihat di sini. Ini bisa kita buat menjadi satu titik simpul. Kita tandai di sini menjadi titik simpul 1. Kemudian ini menjadi satu titik simpul, kita sebut dengan titik simpul 2. Ini juga menjadi satu titik simpul, ya, kita sebut dengan titik simpul 3. Ini kita sebut dengan titik simpul 4. Dan ini titik simpul 5. Dan ini bisa kita, biasanya yang bagian bawah ini sering kita buat menjadi titik simpul referensi. Ya. Jadi ini nanti dihubungkan dengan ground. Baik, kita lanjutkan. Nah, contoh berikutnya, tentukan titik simpul dan titik referensi. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada dua sumber di sini. Ada sumber tegangan bebas, ada sumber arus bebas ya. Kemudian di sini ada R 5 ohm, R 2 ohm, R 3 ohm. Ya. Nah, misalkan seandainya ini kita disuruh mencari arus misalkan di satu percabangan begitu. Nah, ini udah lumayan sulit kalau kita tidak menggunakan metode yang kita sebutkan yang 5 metode tadi ya. Nah, karena ada dua sumber ini kan begini ya. Nah, tapi sebelum ke sana menghitung arus ataupun menghitung tegangan di satu titik simpul, terlebih dahulu kita disuruh mengidentifikasi yang mana menjadi titik simpul biasa, mana yang menjadi titik simpul referensi ya. Kalau melihat ini di bagian atas dan ini cuma ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 percabangan. Kalau ini kan lebih banyak nih, 1 ya. Satu titik ini ini gabungannya. Jadi ini kita sebut menjadi titik simpul referensi, ini menjadi titik simpul biasa. Oke, baik kita lanjutkan lagi. Nah, ini masuk kita sekarang ke rangkaian, satu contoh rangkaian ya, tetapi di dalam rangkaian ini hanya ada mengandung sumber tegangan bebas ya, tidak ada sumber tak bebas, semuanya sumber bebas, tapi ada dua sumber arus. Ini sumber arus, kebetulan di sini ada dua sumber arus ya, arah arusnya ke atas sebesar IA, arah arus yang sumber arus yang kedua IB ke bawah ini. Lalu langkah pertama tentu di sini adalah menentukan yang mana menjadi titik simpul, mana yang menjadi titik referensi ya. Nah, kalau kita lihat ini kita sebut menjadi titik simpul 1 ya. Ini percabangan di sini. Lalu yang ini kita sebut dengan titik simpul 2. Berarti tegangan di sini kita sebut dengan V1, tegangan di titik ini kita sebut dengan V2. Lalu ini kita sebut dengan titik simpul referensi dan kita hubungkan dengan ground. Berarti tegangan atau potensial di titik ini sepanjang ini semua itu adalah 0. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita disuruh untuk menentukan tegangan simpul ya, tegangan simpul untuk semua titik simpul ini. Berarti hanya ada dua, berarti ada V1, ada V2. Berarti kita mencari V1, mencari V2 ya. Kalau ini tidak perlu kita cari, dia tegangannya adalah 0 potensial sebagai titik referensi. Kemudian kita juga disuruh mencari arus di setiap percabangan. Berarti di sini arus sudah diketahui IA ya. Kalau ke sini belum ya. IA sendiri sudah diberitahu 1 miliampere ya. I1 belum tahu, I2 belum tahu, I3 belum tahu. Nah, berarti yang kita cari adalah V1, V2, I1, I2, I3. Inilah yang akan kita cari. Nah, sekarang coba kita selesaikan soal ini ya, dengan metode analisis titik simpul ya. Oke, jadi tadi sudah diberitahu untuk nilai IA itu tadi. Kita tulis dulu, mungkin ke sini kita pindahkan nilai-nilai yang sudah diberitahu tadi ya, bahwa IA itu adalah 1 miliampere ya. 1 miliampere arahnya ke atas ya. Kemudian R1 itu diberitahu 12 kilo ohm ya, 12 kilo ohm. 12 kilo ohm, R2-nya adalah 6 kilo ohm ya. Lalu R3-nya itu diberitahu adalah 6
kilo ohm juga. Kemudian IB itu sudah diberitahu juga 4 miliampere. Nah, ini dia. Jadi kita sudah diberitahu IA, R1, R2, R3, IB sudah beritahu. Nah, yang mau kita cari adalah ini ya, carilah V1, V2, I1, I2, dan I3. Ini yang dicari ya. Oke, baik. Nah, kita coba selesaikan ya. Yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi, tadi sudah ya, kita sudah tahu ada 2 titik simpul dan 1 titik referensi. Nah, kita analisis satu persatu titik simpul ya. Kita lihat di sini titik simpul 1 ya. Kita lihat titik simpul 1. Kita tuliskan di sini dengan menggunakan KCL, hukum Kirchhoff arus ya. Hukum Kirchhoff arus bunyinya adalah sigma arus yang keluar dari satu titik itu sama dengan 0, atau sigma arus yang masuk dalam satu titik sama dengan 0. Nah, kalau itu kita kita aplikasikan untuk titik simpul 1 ini, berarti arah arus yang keluar dari titik simpul 1 berarti arah ke kiri, arah ke bawah, arah ke kanan itu sama dengan 0. Nah, arah yang ke kiri berarti adalah karena ke atas 1 miliampere, tetapi kalau dia mengarah ke kiri berarti adalah minus 1 miliampere, berarti minus 1 kali 10 pangkat minus 3 ya. Lalu kita tulis ke bawah itu berarti I2 ya, I2 tambah yang ke kanan adalah I3. I3 itu sama dengan 0 ya. Nah, sekarang I2 ini kan bisa kita tulis sebenarnya, bisa kita cari di sini. Berapa? I1 adalah I2 maksud saya. I2 ini adalah arus yang mengalir ke bawah melalui R1, berarti besarnya adalah V1 dikurangi di V3. V3 adalah 0 ya. Berarti bisa kita tulis sebenarnya I2 ini menjadi V1 dikurangi V3 ya. V3 per R1. Kemudian ditambah I2-nya adalah V1 dikurangi V2 per R2 sama dengan 1, kita pindahkan ke kanan 1. Jadi positif kali 10 pangkat minus 3. Nah, sekarang V1 kita belum tahu. V3 sudah tahu. Kita tulis saja V1 kurang 0 ya, 0 enggak usah ditulis lah ya. Per R1. R1 udah diberitahu juga 12 kilo. Nah, kita tulis K begini ya, kali 10 pangkat 3 maksudnya. Ditambah V1 di sini, V1 kita belum tahu, V2 juga belum tahu, per R2. R2 udah diberitahu 12. R2 itu 6K. Sama dengan 1 dikalikan 10 pangkat minus 3. Nah, ini berarti bisa kita tuliskan nih, kita sederhanakan. V1 dikali ya 1 per 12K ya, ditambah 1 per 6K ditambah V2 minus ya, minus V2 dikalikan 1 per 6K ya. Ini sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3. Ini satu persamaan ya, satu persamaan nih, satu persamaan 1. Atau bisa juga, masih bisa kita sederhanakan ini, kalau kita kalikan dengan sama-sama kita kalikan dengan 12 ya, 12 kilo. Berarti ini bisa kita tuliskan menjadi 12 kilo, berarti ini 12 ini jadi 1, ini jadi 2, berarti 2 tambah 1 3, berarti 3V1 dikurang 2V2 sama dengan 12 berarti ya. Kilo dengan 10 minus 3 jadi saling menghilangkan, berarti ini persamaan 1. Kemudian kita masuk ke titik simpul 2. Dari titik simpul 1 kita dapat satu persamaan.
Dari titik simpul 2 tetap juga sigma I yang kita manfaatkan atau menggunakan KCL, sigma I sama dengan 0. Berarti arus yang menuju ke kiri, ya, yang sini ke kiri ditambah ke bawah ini, ditambah yang ke kanan itu harus sama dengan 0. Berarti bisa kita tuliskan berarti, ya, yang ke kiri apa? Kalau tadi yang ke kanan adalah V1 kurang V2, berarti kalau yang ini menjadi V2 kurang V1 per R2, R2-nya 6K. Ditambah searah dengan arus sumber arusnya, berarti 4 kali 10 pangkat minus 3. Lalu yang ke kanan berarti V2 dikurang V3, V3-nya 0. Berarti bisa kita tuliskan V2 per R3. R3-nya udah diberitahu 6K. Ini sama dengan 0. Ya, berarti bisa kita tulis lagi, kita sederhanakan ini, berarti minus V1 dikalikan 1 per 6K, ya, ditambah V2 dengan V2 di sana, berarti bisa kita tuliskan itu 2 per 6, ya. V2 dikalikan 2 per 6K sama dengan ini minus 4 dikalikan 10 pangkat minus 3. Ya, kalau ini kita kalikan dengan 6K, bisa kita tuliskan berarti ini jadi minus V1 ditambah 2V2 sama dengan minus 24, ya, minus 4 kali itu 4 kali 6, ya, jadi minus 24. Nah, ini persamaan 2. Kemudian kita lihat di sini ada dua persamaan, ya, dua persamaan dan dua variabel, ya. Berarti V1 dan V2 ini bisa dicari, ya, bisa dicari. Caranya bagaimana? Bisa menggunakan eliminasi, bisa menggunakan substitusi, bisa menggunakan matriks. Kalau misalkan titik simpulnya banyak sehingga variabel yang belum diketahui itu banyak, lebih efisien atau lebih mudah kita menggunakan metode atau dengan menggunakan matriks, ya, mencari inverse matriks. Ya. Baik, nah sekarang kita coba menggunakan dulu metode atau eliminasi, ya. Dengan menggunakan eliminasi bisa kita tuliskan ulang, berarti persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita lanjutkan, ya. Kan ini, ya, kita lanjutkan. Kita tuliskan sekarang persamaan 1 dan persamaan 2 kembali. Minus V1 tadi ditambah 2V2, ya, 2V2 sama dengan ini persamaan ya. Oke, kita ulang, ya, maaf. Ini persamaan satunya tadi 3V1, ya. 3V1 dikurangi 2V2 sama dengan 12, ya, dengan 12. Lalu persamaan keduanya tadi adalah minus V1 ditambah 2V2 ini sama dengan minus 24. Ya, dengan menggunakan eliminasi ini ditambahkan, ya. Jadi bisa saling menghilangkan yang ini V2-nya, berarti V1 itu bisa kita tuliskan berarti menjadi 2V1 sama dengan minus 12, ya. Berarti V1 bisa kita dapatkan adalah minus 6 volt, ya. V1 kita sudah bisa cari. Lalu sekarang V2-nya, V2 berarti bisa kita tulis ini 2, kita ambil dari sini misalkan 2V2, ya. 2V2 sama dengan minus 24 ditambah V1, berarti minus 24 dikurang 6 berarti sama dengan minus 30, berarti V2 sama dengan minus 15 volt, ya. Berarti kita sudah tahu sekarang, bisa kita dapat V1, bisa kita dapat juga V2. Nah, ini yang ditanyakan tadi. Kemudian sekarang kita bisa cari juga I1, ya. Bisa kita dapatkan I1, bisa I2 dan juga I3. Dari mana? Dari percabangan tadi, ya. Dari percabangan tadi kita lihat bahwa I1 itu adalah
arus tadi yang mengalir ke bawah ya, ke bawah berarti adalah V1 dikurangi V3 tadi, V3-nya 0. Berarti kan bisa kita tuliskan I1 sama dengan V1 ya, V1 per 12K jadi ya, 12K. Berarti ini sama dengan minus 6 volt per 12K. Berarti ini sama dengan minus 0,5 karena ini K berarti ini jadi mili ampere. Ya, sekarang I2-nya. I2 adalah arus tadi yang dari V1 menuju V3 ya, dari titik 2 ke titik simpul 3. Berarti V2 ya. Ini tadi adalah V1 ya kurang V2 per 6K ya. Berarti dengan sudah kita ketahui V1 dan V2 berarti ya kita cari I2-nya. V1-nya tadi adalah minus 6. V2-nya adalah minus 15 berarti jadi positif ya, positif 15 per 6K ya. Berarti sama dengan 9 per 6K atau sama dengan 1,5 mili ampere ya. I3 sama dengan V2 per 6K ya, sama dengan minus 15 per 6K sama dengan minus 2,5 mili ampere. Nah ini dia ya, jadi I1, I2 dan I3 bisa juga kita cari ya. Ini yang dimaksud dengan metode titik simpul ya, dan kita selesaikan persamaannya dengan menggunakan metode eliminasi tadi. Tentu bukan hanya metode eliminasi, bisa juga kita gunakan tadi metode substitusi ya, atau mungkin kita gunakan matriks ya gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, baik, kita lanjutkan sekarang bagaimana kalau kita menggunakan matriks begitu ya untuk menyelesaikan atau mencari V1 dan V2 gitu ya. Tadi sebelum kita sederhanakan persamaan kita, bisa kita tulis ulang persamaan kita itu tadi V1 persamaan 1 ya, persamaan 1 adalah 1 per 12K ditambah 1 per 6K. Kemudian ini kurang V2 dikalikan, atau ini tetap V2 nggak apa-apa, ini kita tulis minus 1 per 6K itu ya, 1 per 6K. Ini sama dengan tadi adalah 1 kali 10 pangkat minus 3 gitu ya. Ini persamaan 1 tadi. Persamaan 1. Kemudian persamaan 2 tadi kita punya adalah V1 dikalikan minus 1 per 6K ya, lalu ditambah V2 dikalikan 1 per 6K ditambah 1 per 6K ya, sama dengan tadi ini adalah minus 4 dikalikan 10 pangkat minus 3. Ini persamaan 2 tadi. Nah, lihat ini sesungguhnya bisa kita bentuk ini menjadi matriks G atau konduktansi. Ini ada bahwa konduktansi ya, bahwa matriks V atau matriks matriks G ya, sorry maaf, ini matriks G ini kita hapus dulu, bahwa matriks G dikalikan dengan V, matriks V itu sama dengan matriks I ya. Jadi kalau dengan menggunakan hukum Ohm bahwa I sama dengan V per R, tetapi kalau konduktansi berarti kan 1 per R, 1 per R atau V per R biasanya di sini ya, V per R,
Ini ya, V per R. 1 per R itu adalah G. Berarti bisa kita tulis G kali V sama dengan I. Ya. Nah, bisa kita lihat berarti matriks G-nya yang mana? Berarti matriks G-nya adalah yang ini berarti. Ini bisa kita sederhanakan 1 per 12K tambah 1 per 6K ini menjadi 1 per 4. Ya, lalu yang ini 1 per minus 1 per 6K itu nih. Kemudian yang ini minus 1 per 6K itu ini. Ini 1 per 6 tambah 1 per 6 menjadi 2 per 6 jadi 1 per 3. Ini 1 per 3K. Lalu V-nya ini. Ya, matriks V-nya. Ini matriks I-nya. Berarti bisa kita tulis berarti bahwa matriks G ini ya kita tulis di sini ya. Matriks G, sinilah kita tulis. Matriks G-nya adalah yang ini tadi, 1 per 4K ya, minus 1 per 6K, di sini adalah minus 1 per 6K, di sini ada 1 per 3K dikalikan V1, V2 sama dengan I-nya ya, I1, I2 begitu ya. Matriks I-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 3. Nah, kita tulis saja ya. Ini hapus ya, sama dengan ya, karena nggak muat di sini kita tulis di sini. Matriksnya berarti minus 1 dikalikan 10 pangkat minus 3, di sini adalah minus 4 dikalikan 10 pangkat minus 3. Nah, ini matriksnya. Nah, sekarang kalau G dikalikan V sama dengan I, berarti kalau kita mau mencari V, berarti kita gunakan inverse. Ini dia. V sama dengan matriks V sama dengan inverse matriks G dikalikan I. Gitu. Jadi ini dia. Nah, ini menggunakan matriks. Nah, sekarang bagaimana kita mencari inverse matriks? Nah, coba kita masuk dulu sebentar ke masalah bagaimana menghitung determinan, menghitung inverse dari matriks gitu ya. Nah, karena di dalam rumus mencari inverse ada determinan, jadi terlebih dahulu kita cari determinannya. Jadi kalau untuk matriks 2 kali 2 misalkan, ini kalau diketahui matriks A adalah A, B, C, D, maka ya, dengan persyaratan AD kurang BC tidak sama dengan 0 ya. Nah, kalau seperti itu, kalau itu dipenuhi, maka A inverse matriks ya, inverse matriks dari A itu adalah 1 per A kali D kurang B kali C, atau 1 per determinan A. Ini adalah determinan matriks A. Dikalikan adjoint dari matriks A. Jadi adjoint dari matriks A adalah ini jadi D min B, ini min C dikalikan A. Berarti inverse-nya adalah 1 per determinan A dikalikan D min B min C A. Oke, ini untuk matriks 2 kali 2. Bagaimana kalau untuk matriks 3 kali 3 dan seterusnya? Nah, ini coba kita lihat untuk matriks 3 kali 3 tentu ada beberapa metode ya. Ada metode minor cofactor ya. Kita gunakan, bisa menggunakan minor cofactor dan adjoint ya. Adjoint ya. Jadi misalkan ini untuk matriks A, ini hanya sekilas saja karena semestinya ini dipelajari di kalkulus ya. Sekarang kita lihat ini. Matriks A diberitahu adalah matriksnya 3 kali 3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Oke, nah selanjutnya sekarang kita cari dulu matriks minor ya, matriks minor M1J. Kita dengan mencari matriks minor ini nanti kita bisa mencari kofaktor dari A ya, matriks A. Nah, matriks minor IJ itu bisa kita cari seperti ini, bahwa M11 ya berarti artinya apa? Kita hilangkan baris 1 dan kita hilangkan kolom 1 sehingga tinggal determinan dari A22, A23, A32, A33. Untuk M21 juga begitu. M21 sama dengan kita hilangkan berarti baris kedua dan kolom
ke 1 sehingga tinggal A12, A13, A32, A33 dan seterusnya sampai ke M33. Kalau yang di M33 berarti yang kita hilangkan adalah baris ketiga dan kolom ketiga. Setelah itu kita tahu ini, kita selanjutnya bisa mencari kofaktor dari matriks A. Faktornya kita gunakan bahwa Cij sama dengan min 1 pangkat I plus J. Jadi I-nya ini adalah indeksnya. Ini ada baris ke I, maksudnya J adalah kolom ke I. Berarti kalau misalkan untuk C11 berarti itu adalah minus 1 pangkat 1 tambah 1. Berarti ini jadi positif. Ya, positif berarti jadi kofaktor 11 akan sama dengan M11. Tetapi kalau yang mempunyai penjumlahan antara baris dan kolom itu ganjil, maka nanti hasilnya adalah negatif, minus 1 pangkat 3. Berarti ini negatif, berarti minus minor, matriks minornya. Berarti setiap dia ganjil akan minus, sedangkan kalau genap akan positif nilainya. Nah, setelah tahu kita kofaktor ini, kita bisa cari determinannya. Jadi determinan matriks 3 kali 3 berarti adalah A11 dikalikan M11 kurang. Karena kenapa ini minus? Karena tadi M12 ini tadi kofaktor dari 1 dan 2 itu adalah negatif ya. Jadi ini jadi negatif ya. Sehingga A12 dikalikan M12 ditambah A13 kali M13. Nah, kalau ini diselesaikan kita akan dapatkan determinan dari A, atau bisa juga kita menggunakan dari ekspansi baris kedua atau baris ketiga. Jadi hasilnya mesti sama. Kalau tidak sama berarti ada yang salah itu ya. Kemudian setelah tahu kita kofaktor, ya sebelum ke inverse, kita untuk mencari determinan selain dari metode kofaktor tadi, bisa juga kita gunakan metode Sarrus ya. Ini yang mungkin yang sering digunakan di waktu di SMA ya. Jadi kalau determinan dari A itu berarti ini A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurang ya, dikurang ini ya, G kali E kali C dikurang H kali F kali A dikurang I kali D kali B ya. Ini metode Sarrus ya. Kemudian setelah tahu determinannya, maka selanjutnya bisa kita cari matriks inverse dari A. Itu 1 per determinan A, karena determinan harus kita cari, kemudian dikalikan adjoint A. Nah, sekarang adjoint A berapa? Adjoint A itu adalah seperti ini. Jadi seperti ini matriks A, seperti kita putar 180 derajat ya. Jadi ini dengan diagonalnya A, E, I ya. Berarti nanti yang D berubah menjadi ke B posisinya, yang B dipertukarkan dengan ini ya. D dengan B dipertukarkan, C dengan G dipertukarkan, H dengan F dipertukarkan. Nah, seperti itu. Jadi ini adjoint. Berarti adjoint dapat, determinan dapat, maka matriks inverse-nya bisa dicari. Oke, nah ini kita coba kerjakan. Nanti kita manfaatkan itu metode matriks untuk mencari atau menyelesaikan persamaan di metode titik simpul ini ya. Coba kita lihat untuk contoh ini ya. Untuk contoh ini mungkin bisa kita buat dulu, nanti kita selesaikan ini dengan metode eliminasi bisa. Setelah itu nanti baru kita coba dengan matriks begitu ya. Nah, yang pertama sekarang kita lihat di sini bahwa untuk rangkaian ini mengandung sumber arus tak bebas ya. Sumber arus tak bebas ini dia. Tapi mengandung juga sumber arus bebas. Lalu kita lihat di sini ada titik simpul 1, titik simpul 2, ada referensi di sini. Ya. Lalu selanjutnya kita akan mencari nanti berapa V1, berapa V2 ya untuk rangkaian ini gitu ya. Nah, supaya itu bisa kita selesaikan berarti kita harus tahu nilai-nilai dari R1 berapa ya, R2 berapa, R3 berapa gitu ya. Kemudian IA juga kita tahu ya.
I0 ya. Bisa kita cari hubungannya nanti dengan V2. Oke, baik, kita coba selesaikan ini dengan menggunakan menggunakan metode titik simpul ya. Nah, ini yang tadi soalnya, misalkan udah diberitahu beta itu adalah 2, lalu R1 diberitahu adalah R1 12 kilo, lalu R2 nya ini 6 kilo, R3 diberitahu 3 kilo, IA diberitahu 2 mA ya. Lalu kita akan mencari V1 berapa, V2 berapa ya. Coba kita cari sekarang. Nah, ini kita pindah ke sini rangkaiannya, lalu kita coba tuliskan nilai B nya tadi adalah 2 tadi, ini berarti 2 I0 ya. Ini menjadi 2 I0. Lalu R1 tadi sudah diberitahu ini 12 kilo ya, 12 kilo ohm. Ini R2 adalah 6 kilo ya, 6 kilo ohm ini maksudnya. R3 adalah 3 kilo ohm. Nah, sekarang dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan pertama tadi, kita analisis dulu masing-masing titik simpul ya. Kita tulis untuk titik simpul 1 ya. Sigma I itu harus sama dengan 0. Berarti arus yang menuju ke kiri, menuju ke bawah ini ya. Arus yang menuju ke kiri ini ditambah arus yang menuju ke bawah, menuju ke arah titik simpul 2 itu harus sama dengan 0. Berarti bisa kita tuliskan, berarti arah yang ke kiri itu adalah 2 I0. Berarti bisa kita tuliskan ya, 2 I0 ya, ditambah ke bawah berarti adalah V1 dikurang referensi 0, V1 per 12K ya, ditambah V1 ya, yang arah ke kanan berarti adalah V1 kurang V2 per 6K. Berarti ini sama dengan 0. Udah. Lalu selanjutnya sekarang I0 itu bisa kita lihat I0 berapa? I0 itu adalah V2 dikurang 0 per R3. R3 udah diberitahu. Berarti ini bisa kita tuliskan 2 dikalikan V2 per 3K ya, ditambah ini V1 dengan V1 bisa kita gabung, berarti V1 dikali 1 per 12K ditambah 1 per 6K ya, dikurang atau ditambah nggak apa-apa, V2 dikalikan minus 1 per 6K sama dengan 0 ya. Berarti ini bisa kita tuliskan, ini kita gabung lagi V2 dengan V2 ya, V2 dengan V2, berarti ini bisa kita tuliskan V1 1 per 12K 1 per 12K ditambah 1 per 6K ya, ditambah kalau V2 nya digabung berarti ini 2 per 3 berarti ini V2 dikalikan minus 1 per 6K ditambah 2 per 3K ya, 2 per 3K ini adalah sama dengan 0 ya, sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Udah, ini bisa kita, ini adalah persamaan pertama ya, persamaan 1 ya, persamaan 1. Atau kalau mau ini kita sederhanakan, ini berarti bisa kita tuliskan ini kalau kita bawa ke apa, kita kalikan dengan
ini kita persamakan ininya. Persamakan berarti 1/12 tambah 2/12 berarti jadi 3/12. 3/12 menjadi 1/4 ya. Jadi kita bisa tuliskan ini menjadi 1/4 ya. Jadi berarti ini bisa dituliskan V1 dikalikan 1/4K ya, ditambah ya, ini juga begitu, ini kita bawa ke 6 berarti ini menjadi 4/6. 4 dikurang 1 berarti 3. 3/6. 3/6 itu berarti sama dengan 1/2. Berarti ini bisa tuliskan V2 1/2K ya, sama dengan 0. Dah, ini persamaan 1 ya. Nah, kemudian persamaan 2 berarti bisa kita akan cari dari titik simpul 2 ya. Dari titik simpul 2, sigma arus di titik simpul 2 itu juga sama dengan 0. Berarti bisa kita tuliskan berarti ini V2 yang ke arah ke kiri, V2 per R dikurang 1. V2 kurang V1 per 6K. Ya, 6K ditambah V2 per R3-nya 3K. Ya, ditambah minus IA berarti ya, minus IA. Minus IA. IA itu tadi udah diberitahu ini 2 mili, ini salah, belum tulis 2 mili ampere. Ya, berarti ini minus 2 mili ampere. Berarti ini bisa dituliskan minus 2 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 0. Ya. Berarti ini bisa kita gabungkan sekarang V1 dengan V1, V2 dengan V2. Berarti ini V1 berarti adalah V1 dikalikan minus 1/6K ditambah, kalau V2-nya berarti V2 dikalikan 1/6 dengan 1/3 ya. 1/6 berarti 2/6 berarti jadi 2/6 tambah 1/6 3/6. 3/6 berarti jadi setengah. Jadi 1/2K sama dengan 2 dikalikan 10 pangkat minus 3. Ini persamaan 2. Nah, sekarang kita udah punya 2 persamaan, 2 variabel. Berarti kita bisa gunakan metode matriks yang tadi ya. Menggunakan metode matriks berarti matriksnya bisa kita tulis dulu berarti. Dengan demikian bisa kita tuliskan ini matriks G dikalikan matriks V itu harus sama dengan matriks I. Berarti matriks G-nya berapa? Berarti ini bisa kita tuliskan matriks G-nya dulu ya. Matriks G-nya berarti adalah 1/4 tadi ya, 1/4K. Lalu yang sebelah kanan tadi ini adalah 1/2K. Lalu dari persamaan 2 ini minus 1/6K. Ini 1/2K. Dikalikan ini V1 V2 lalu sama dengan ini sudah diberitahu ini 0, ini adalah 2 kali 10 pangkat 3 pangkat minus 3. Oke, ini matriksnya. Lalu dengan demikian atau sebenarnya ini bisa juga kita sederhanakan, ini semua kita kali dengan 12K ya. Berarti matriks ini berarti nanti kita akan dapatkan ini bisa lebih sederhana ya, menjadi 3 ini kalikan 12 berarti ini jadi 3 ini kali ini jadi 6, ini kali 12 berarti ini jadi minus 2, ini kalikan 12 berarti jadi 6 ya, 6 dikalikan V1 V2 berarti yang sebelah kanan juga harus kita kalikan 12 berarti ini 0, lalu 12 dikalikan 2 berarti 24 K dikalikan 10 minus 3 itu 1 berarti ini jadi 24. Nah ini matriks kita tinggal menyelesaikan ya. Berarti menyelesaikan ini kita harus cari dulu inverse matriks dari G ini ya.
Ya, baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Oke, ya, jadi kita lihat sekarang, kita tulis ulang persamaan kita tadi. Persamaan matriks kita adalah 3, 6, minus 2, lalu di sini 6, ya, dikalikan, ini kebetulan matriks 2 kali 2 ya, jadi lebih mudah ya. Kalau matriks 3 kali 3 lebih sulit, atau bahkan kalau lebih banyak lagi titik simpulnya, tentu persamaannya akan banyak gitu. 24 ya. Ini berarti kalau kita mau mencari V1, V2, matriks V1, V2 itu akan sama dengan matriks inverse G ya, inverse G dikalikan 0 dikalikan 24. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari inverse matriks dari G ya. Matriks dari G ya. Inverse matriks G berarti tadi kita terlebih dahulu mencari determinannya dulu ya. Determinan dari matriks G berarti itu adalah sama dengan ini 3 kali 6 berarti adalah 18 dikurang minus 2 dikalikan 6 berarti sama dengan 18 ditambah 12 berarti ini adalah determinannya 30. Lalu kita cari adjoint dari matriks G. G berarti adjointnya adalah ini menjadi 6, 3 tadi ini bertukar tempat, lalu ini menjadi minus 6, ini jadi 2 ya. Berarti inverse matriks G berarti adalah 1 per determinan determinan G dikalikan adjoint dari A. Berarti ini tulis lagi, matriks inverse G itu adalah sama dengan 1 per determinan, berarti 1 per 30 dikalikan adjointnya tadi 6, minus 6 itu. Minus 6 ya, 6 minus 6 apa namanya, ini 2, ini 3 ya. Lalu ini sama dengan 6 per 30 berarti adalah 1 per 5 ya. 1 per 5 minus 1 per 5 lalu ini menjadi 2 per 1 per 15 ya. 3 per 30 1 per 10. Ini inverse dari matriks G. Berarti kita kembali lagi V1 V2 berarti bisa kita cari ini V1 V2 berarti adalah matriks dari 1 per 5 minus 1 per 5 1 per 15 1 per 10 dikalikan 0 dikalikan 24 ya. Berarti ini sama dengan 1 per, berarti V1 berarti adalah 1 per 15 dikalikan 1 per 5 maaf 1 per 5 dikalikan 0 ya, ditambah minus 1 per 5 dikali 24 berarti minus atau ditambah minus 1 per 5 dikalikan 24 berarti ini sama dengan ini 0 berarti ini 24 per 5 24 per 5 berarti 4,8 ya, 4,8 volt. Lalu V2 nya berarti adalah 1 per 15 dikalikan 0 ya, ditambah 1 per 10 dikalikan 24 berarti sama dengan 2,4 volt. Nah, ini kita bisa dapat sekarang V1 V2
ya, dengan menggunakan matriks, ya. Nah, bagaimana nanti kalau digunakan, kita menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, silakan dicoba, ya. Tetapi yang mau disampaikan adalah bahwa kalau titik simpulnya itu banyak, yang paling efektif itu, yang paling mudah adalah menggunakan matriks, ya. Kalau misalkan titik simpulnya ada 5, ada 6, atau bahkan 10, atau bahkan sebegitu rumitnya rangkaian itu, ya bisa saja lebih dari 100 titik simpul, maka tidak mungkin kita menggunakan eliminasi itu. Kita menggunakan matriks. Dan untuk menghitung ini juga kita bisa manfaatkan software untuk itu. Misalkan dengan menggunakan MATLAB misalkan, ya. Jadi menggunakan MATLAB kita bisa dengan mudah mencari G inverse atau matriks inverse dari satu matriks itu, ya. Kita tidak menjadi kesulitan mencari sampai 100 kali 100 pun itu bisa dengan mudah. Nah, itu yang bisa kita bahas di materi untuk metode titik simpul. Nanti akan kita lihat lagi pembahasan berikutnya di contoh-contoh soal, ya. Baik, ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya.